Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kolong Ranjang. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah cerita horor yang datang dari seseorang. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Kolong Ranjang agar kami tetap semangat membuat konten-konten horor dan cerita-cerita horor menarik lainnya. Pada episode kali ini, Kolong Ranjang akan menceritakan cerita yang berjudul Liburan tengah semester telah dimulai. Sama esok cerah mengadakan rekreasi bersama menginap di sebuah villa di luar kota. Namun dari siswa yang ada hanya 50 orang yang mendaftarkan diri. Mereka akan berangkat 3 hari lagi dan menginap 3 hari 2 malam. Senin pagi mereka sudah dijadwalkan pulang. Mereka ditemani oleh 2 orang guru studi dan seorang guru olahraga. Di antara 50 siswa itu, Andini yang paling mencolok. Parasnya yang ayu dan keramahannya membuat setiap kakak atau adik kelas yang melihatnya selalu terpukau. Dan juga Rio, anak paling tajir di sekolah. Itu dia juga tergila-gila akan Andini. Mereka berdua teman satu kelas. Ada pula Yoga. Dia adalah adik kelas yang paling berpotensi mendapatkan Andini. Dari kakak kelasnya juga ada, namanya Doni. Doni yang merupakan kakak kelas yang satu jurusan dengan Andini, jurusan IPA. Hari yang ditunggu telah tiba dan mereka semua berkumpul di halaman sekolah untuk mendapatkan pengarahan. Mita, anak kelas 10 itu terlihat menggandeng erat si Rio. Mereka tampak mesra sekali. Namun, Rio tetap memperhatikan Andini dan sesekali mencari-cari perhatian padanya. Andini yang hari itu memakai kaos berwarna putih itu hanya diam saja. Memang telah berkali-kali Rio menyatakan cinta kepada Andini. Namun jawaban yang sama yang selalu keluar sebuah tolakan halus yang sedikit menyiksa. Pengarahan pun selesai. Pak Joko selaku guru olahraga mempersilahkan anak-anak didiknya untuk naik ke bus. Saat Andini masuk, sontak para jejaka itu berebut untuk bisa duduk di sebelah Andini. Dan pria yang beruntung itu adalah saya sendiri. Perkenalkan, aku Ariel Kristan. Bukan siapa-siapa di kelas, apalagi di sekolah. Aku hanya siswa yang beruntung dapat masuk ke sekolah mewah itu. Apalagi bisa sekelas dengan Andini. Aku yang sudah duduk di baris ketiga di dekat pintu bus yang di depan. Tiba-tiba saja Andini menyuruh aku geser. Soalnya dia minta untuk aku duduk dekat jendela. Tiba-tiba saja Andini menyuruh aku geser. Soalnya dia minta untuk duduk dekat jendela. Ria, jangan pindah ya. Gue mau duduk sama lo, oke? Katanya sambil mengedipkan mata. Aku menangkap kedipannya dan mengartikannya. Rio datang sambil menghujat-hujat. Aku tak mempedulikannya. Yang aku tahu hanyalah Andini telah ada di sampingku. Bis pun berjalan dan aku perhatikan Andini menikmati musik yang dialunkan melalui headsetnya. Aku perhatikan senyumnya. Aku perhatikan suaranya yang samar-samar saat menyanyikan lagu yang didengarnya. Dan wow, indah sekali. Lebih indah dari pemandangan yang kini membentang di jendela bis. Perjalanan yang diperkirakan membutuh waktu 10 jam ini sungguh membuatku lelah. Namun setidaknya sedikit terobati berkat adanya Andini. Dan kini sudah jam 7 malam. Semua yang ada telah berada di mimpinya. Begitu pula dengan Andini. Karena saat aku menoleh ke arahnya, dia telah terlelap dan bersandar pada jendela. Aku lantas mencopot jaketku dan menyelimutkannya padanya. Karena kurasa suhu bis itu dingin banget. Aku melihat Andini memakai pisau lipat sebagai kalungnya.
Lalu tak sengaja saat aku melihat keadaan anak-anak yang lain, aku melihat ada seseorang yang tak terkelap dan kurasa mengawasiku. Aku tak seberapa mengenalnya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Kurang 2 jam lagi untuk sampai ke tujuan. Dan tak kusangka, kini Andini merubah posisi sandaran kepalanya ke pundakku. Kini aroma harum rambutnya tercium jelas olehku. Dan aku biarkan rambut panjangnya terurai di wajahku. Tak pernah sedekat ini aku dengan Andini. Bis pun berhenti dan aku pun membangunkan Andini. Dia telah terbangun dan tersenyum seraya berterima kasih padaku. Dia menggandengku, mengajakku turun, dan aku iakan permintaannya. Kini kita telah melihat villa yang begitu mewah, sangat terawat namun terlihat sangat menyeramkan. Di saat malam seperti ini, kurasakan Andini ini lebih erat menggenggam tanganku. Walau banyak mata-mata yang iri padaku, aku tak mempedulikannya. Memang sekilas menyeramkan, tapi para guru-guru itu menyuruh kami masuk karena sebentar lagi langsung acara bagi-bagi kamar. Untungnya aku tak sekamar dengan Rio. Syukurlah. Villa itu memiliki 6 kamar dengan kamar mandi berada di dalam. Malam itu sangat dingin. Dan tanpa aku sadari, HP-ku berdering tanpa SMS masuk. Rupanya Andini mengirimku SMS. "Real, temenin aku dong, takut nih." "Kan ada Rio toh," balasku melalui SMS. "Kok Rio terus sih?" jawab Andini. "Nah, terus kenapa harus aku?" jawabku pada Andini. "Nggak mau." "Ya udah," Andini menjawab. Aku mencoba untuk menyusul ke 9 teman. Aku mencoba untuk menyusul ke 9 teman yang sekamar denganku. Menyusul pergi ke Pulau Kapuk, namun sia-sia karena tiba-tiba dari dalam kamar mandi terdengar suara shower air yang menyala. Memercik suaranya membuat aku takut, apalagi tak ada temanku yang pergi ke kamar mandi. Aku bangunkan Anton yang kebetulan ada di sebelahku. Anton yang merupakan adik kelasku itu bangun dan turut mendengarkan hal yang sama. Dan sontak saja aku dan Anton membangunkan orang lain. Semua terbangun dan mencoba menebak penyebab dan saling tunjuk-menunjuk untuk memeriksa keadaan dalam kamar mandi itu. Namun belum sempat memeriksa suara air itu menjadi kencang diiringi suara ketukan-ketukan mengetuk pintu kamar mandi. Ketukan itu begitu kencangnya. Kami semua meloncat dari kasur dan berebut keluar kamar. Kami memutuskan untuk berada di ruang tamu sementara hingga tertidur. "Real, bangun cepat." 5 menit lagi." "Loh, cepet bangun kok." "Aduh, diem deh." Biur. Kini satu gayung penuh air berpindah ke wajahku. Andini, tega bener nyiram aku." "Bukannya tega, Real, tapi lihat lu tidurnya di mana." Astaga, aku pun kaget. "Cepet gitu, turun," kata Andini. Ya, aku segera turun dan terheran-heran karena semalam jelas aku tidur di ruang tamu. Mengapa sekarang ada di meja makan di dapur, lengkap dengan pisau dan garpu makan yang bersemayam di dekat kepalaku. Aku berjalan ke ruang tamu dan melihat yang lain masih tertidur di sana. Andini berjalan di sebelahku dan kini menggandengku. "Ngapain sih anak ini?" batinku dalam hati. "Real, lu kok diem aja sih? Abisnya dari kemarin sikap kamu aneh banget sama aku," kataku. "Aneh gimana? Gue biasa aja tuh," kata Andini. "Aneh banget. Kenapa kamu maunya duduk sama aku dan sekarang nemenin aku dan bukan yang lain?" Real, mau tahu alasannya?" jawab Andini. "Iya, mau. Apa alasanmu?" tanyaku. "Lu mandi dulu tapi," kata Andini dengan wajah merengek.
Aku segera bergegas masuk ke kamar. Namun saat mau membuka pintu, aku menjadi gugup dan takut karena kejadian semalam. "Heh, cepet masuk!" bentak Andini yang kebetulan masih di sampingku. "Aku takut nih, semalam ada kejadian aneh di dalam." Real. Aku juga ngalamin hal yang aneh juga semalam, kata Andini. "Loh, iya toh?" kata Ariel. "Iya, lo mau tahu nggak?" "Ya, apa, ceritain ke aku." Ini aneh banget, Riel. Gue kangen lo. Hahaha. Ini serius yo. Aku udah jadi mandi deh, kataku. "Berarti gue gak jadi ngasih tau alasannya dong," kata Andini. "Ya jangan gitulah. Ngobrol di teras yuk, mumpung yang lain belum bangun," kata Andini. Belum sempat menjawab, Andini sudah menarik tanganku dan kini kami berdua menuju teras villa. Teras itu menghadap ke arah gunung, jadi seolah-olah villa berhadapan dengan gunung langsung. Udara dingin sedikit demi sedikit menghipnotis kami berdua untuk duduk di kursi teras. "Woi, enak banget ya pacaran di sini," ledek Rio dengan wajah cemburunya. "Ah, diam loh," jawab Andini dengan sehotnya. "Rio, kamu kok di sini sayang?" Mita datang dan memeluk Rio dari belakang. "Tuh, ada Mita. Sana pacaran sendiri, jangan ganggu gua," celetuk Andini. Mita menarik tangan Rio sedangkan Rio tetap ingin bertahan di sana. Mereka berdua bagaikan ibu yang menyuruh pulang anaknya yang sudah lama main. Tapi anaknya gak mau pulang. Tapi akhirnya mereka berdua berlalu. Apa itu, Rio? Pintunya ketutup sendiri. Padahal gak ada angin ya. Coba aku periksa, kataku diiringi langkah mengecek pintu yang kini sudah terbuka kembali. "Wah, kok aneh banget ya," gumamku dalam hati. "Ril, ayo makan." "Oke Din, aku mau masuk dulu. Aku ntar nyusul deh." "Gak maunya sama kamu." "Ih, manja bener." Kami berdua masuk dan mendapati semua anak yang lain telah menikmati masakan yang telah dimasakkan Bu Nuri. Kami sudah mengambil piring dan hendak mengambil lauk. "Ril, gua gak suka lauknya, kita ngemie aja yuk," katanya sambil tersenyum. "Ah, kamu ini ada aja," kataku. "Gak apa-apa lah, ya gue tiba-tiba ngidam mie gitu." "Yaudah, masak mie yuk," kataku. Jam menunjukkan pukul 2 siang, namun kali ini lebih aneh lagi karena semua anak-anak menjadi pendiam, terutama si Rio yang biasanya merupakan troublemaker. Kini menjadi anak yang diam dan hanya duduk menonton TV di ruangan tamu. Begitu juga dengan para guru, kini sikapnya aneh. Tapi saat aku dan Andini sudah bersiap membuka pintu dan hendak pergi, tiba-tiba semuanya berdiri dan pergi menuju kami berdua. Aku melihat mata-mata dari tiap orang-orang itu menjadi putih dan diiringi dengan tawa yang mengerikan. Tawa yang khas bagiku. "Ya Ril, ayo pergi, gue takut banget." "Ya Din, tapi pintunya gak bisa dibuka." "Kalian tak bisa keluar dari sini. Kalian adalah tumbalku," teriak seorang wanita. Siapa itu?" tanyaku. Namun dia hanya tertawa. Hahaha. Dan aku mengenalinya. Dia adalah Bu Nuri. Dan kini penampilannya acak-acakan hendak melempar pisau ke arahku. Begitu pula dengan siswa-siswa yang saat itu seperti zombie. Mereka semua semakin mendekat. Aku dan Andini semakin terpojok. Aku lihat pintu belakang terbuka. Aku ambil tasku dan menggenggam tangan Andini. Aku terobos barisan kawanan-kawanan yang kini telah menjadi makhluk aneh. Namun kali ini Bu Nuri yang mendekat dan membawa seperti dupa, lalu menaburkannya ke depan muka Andini. Lalu Andini seketika itu tertidur. Aku memukul Bu Nuri dengan tasku, namun hal itu tak membuatnya terluka. Malah Andini yang dibawanya pergi ke lantai 2. Aku yang menyadari bahwa kini posisiku di ambang maut mencoba melawan. Walau ada orang yang memegang kakiku, mencekikku, aku tak peduli. Aku hanya melawan dan mencoba menerobos untuk menyelamatkan Andini. Kini aku sudah berada di tangga hendak naik. Namun pada saat aku ada di anak tangga yang kelima dari bawah, salah satu dari mereka menyeretku hingga aku terjatuh. Aku rasakan punggung ini sangat sakit. Dan mereka mulai mencoba membunuhku dengan tangan kosong. Aku mencoba bangun, namun tak bisa. Sejenak aku seperti membiarkan mereka membunuhku. Namun aku mendengar Andini.
berteriak lalu menjerit. Aku kali ini berusaha untuk bangkit dan kali ini aku bisa bangun. Aku naiki tangga itu dan aku menemukan bahwa Andini sedang disiksa oleh Bu Nuri yang kini terlihat lebih muda dan cantik sekali. Entah mengapa, guru yang sebenarnya berumur 60 tahun dengan keriput wajahnya menjadi seorang yang sangat mempesona. "Ril, tolong gua," teriak Andini membuyarkan lamunanku. Segera aku menuju Andini yang terikat di kursi. Aku mencoba melepaskan ikatannya, namun Bu Nuri yang membawa benda seperti cambuk itu meradang dan mencambuk aku. Aku terjatuh saat aku berada di depan Andini. Tubuhku terhempas layaknya memeluknya. "Ril, tolong gua takut banget, gua sakit," bisik Andini. "Dan aku akan membawamu keluar dari sini," jawabku dengan tertatih. Aku dicambuk lagi. "Ril, lo gak apa-apa?" tanya Andini. Aku tak menjawab pertanyaan Andini karena mataku tertuju pada kalung pisau lipat pada leher Andini. Aku meraihnya dan dapat seketika itu aku beralik dan menghujamkannya pada pangkal leher Bu Nuri, dan Bu Nuri seketika itu refleks mencekikku. Kini aku cabut pisau lipat itu dan menusukkannya pada perutnya. Aku sayat perutnya, lalu darah merah segar mengucur deras membasahi pisau yang ada di tanganku. Namun bau gementar mengarah pada pelipis yang membuat aku terjatuh. Perempuan yang semula terlihat cantik itu kini menjadi sangat menyeramkan dengan darah di sekujur tubuhnya. Bu Nuri segera mencabut pisau lipat dari perutnya dan berjalan ke arahku semakin dekat. Kini tangannya telah bersiap untuk menghujamku. Aku bangkit dan menangkap tangannya dan berusaha untuk merebut pisau itu. Kita saling mendorong. Sesekali aku melihat Andini menutup matanya. Mungkin dia takut atau juga tak tega melihatku. Aku mendorong Bu Nuri. Tak aku sangka dia terpelanting ke jendela dan jatuh dari lantai 2. Aku mengambil jendela itu dan melihat ke bawah. Aku melihat tubuhnya tertancap pada ujung pagar yang runcing. Ujung pagar itu bakal menembus tubuhnya yang banyak darah yang tercecer di sana. Segera aku membebaskan Andini dan mengajaknya untuk pulang. Dia menyuruhku untuk mengganti baju karena dia sangat takut terhadap darah. Kami berjalan keluar dan tak sengaja melewati dapur. Dengan iseng melihat isinya. Ternyata isinya makanan bercampur dengan binatang yang menjijikan. Kami melanjutkan perjalanan kami. Namun saat kami melewati ruang tamu, semua peserta yang ada telah tewas. Dari mulutnya keluar busa seperti keracunan. Andini lantas menarikku keluar dari villa itu. Kami pun keluar dan segera mencari tumpangan untuk kembali ke kota asal kami. Kami pulang dengan menumpang mobil salah seorang penduduk di sana dan menceritakan apa yang telah terjadi, dan dibenarkannya bahwa di dalam villa itu sering terjadi hal-hal yang menyeramkan. Dia juga berujar bahwa dia salah satu orang yang juga berhasil lari dari villa itu. Aku sangat bersyukur bisa keluar dan juga menemukan seseorang yang menyayangiku.